Para jemaah, di akhir-akhir ini kita sering mendapatkan mati mendadak. Di antara tanda-tanda kiamat itu mautul fujah, awil fajah. Mati mendadak itu di antaranya tabrakan. Itu mati mendadak. Artinya dia nggak ada harapan mati. Dia berangkat dari rumahnya sore ingin balik. Sedangkan orang yang sakit-sakitan kan dia udah berharap mati. Ketika dia dikunjungin, antum kalau mengunjungin orang sakit, jangan doakan, bukan jangan doakan ya, kadang-kala ditanggapi salah. Kalau ada orang sakit kita katakan mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Ente doakan anak mati ente. Subhanallah. Makanya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Soalnya kadang-kala difahami salah. Namun orang yang sakit ini ada persiapan untuk mati. Ada persiapan. Anak punya paman sakit, anak datang ke dia mengatakan, Syafiq kayaknya paman ini nggak lama lagi sudah. Doakan. Berarti dia sudah ada kesiapan. Tapi orang yang keluar rumah kerja, pulang tabrakan mati, itu nggak ada kesiapan jamaah. Nggak ada kesiapan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mati mendadak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau mengatakan mautul fuja'ah rahmah lil mu'min. Rahmat buat orang yang beriman. Artinya dia nggak perlu sakit-sakitan, langsung mati, tapi udah siap. Maka kalau antum melihat sebagian ulama-ulama terdahulu itu, kalau dikatakan engkau besok pagi mati, dia nggak bisa nambah amalan. Karena dia udah siap dari dulu gitu loh. Aku udah siap. Rumah sudah aku bangun. Rumah di mana? Di surga. Ada orang kan sudah mempersiapkan. Kau udah punya rumah, alhamdulillah. Aku punya rezeki. Aku sudah bangun masjid. Ini omongan dia antara dia sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau terima ya Allah. Kemudian yang menyelamatkan dia di kuburan, aku sudah suka baca Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi pendampingku kelak di alam kubur. Aku pandai bersilaturahim. Mudah-mudahan ketika aku berada di atas sirat nanti, Quran dan silaturahim akan menjagaku. Dia sudah persiapkan semuanya. Dia sudah nanam pohon kurma yang banyak di surga dengan banyak membaca la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi orang mukmin ketika mati mendadak dia udah siap. Jadi rahmat buat dia. Tapi kalau orang ini kayak gini nih, belum siap, lagi nyaman hidupnya, lagi enak, Allah cabut nyawanya, maka itu akhlul aziz. Itu adalah cabutan dari yang maha perkasa yang membuat orang ini sengsara. Maka hati-hati. Hasan Basri mengatakan, man wassa Allah alaihi falam yara annahu yumkar bih fala ra'ya lahu. Barang siapa yang Allah bukakan pintu rizki buat dia, kemudian dia tidak melihat kalau aku ini sedang ada makar buat aku dengan harta ini, maka dia orang yang tak pandai berpikir. Jadi kalau antum susah, kalau hidupnya senang, maka jangan-jangan nih aku jadi lupa sama Allah. Dulu ketika aku susah, aku sering sholat duha. Sekarang dibukakan pintu rezeki, duha hilang sudah. Dulu aku waktu masih susah, aku biasa puasa Senin Kemis. Sekarang alhamdulillah Ustaz, ana suka memberi berbuka orang yang puasa. Dianya nggak puasa udah. Tapi ya nggak masalah, dia udah berbuat baik. Tapi dia harus berpikir, kenapa aku kok nggak bisa? Kok dulu susah? Artinya orang susah ini kan banyak pikiran. Dia ya harus kerja tambah. Tapi orang kalau sudah senang, kerjanya tambah sedikit, fulusnya tambah banyak. Seharusnya puasanya dia lebih banyak sekarang, tapi ditinggalin. Maka hati-hati, barang siapa yang luaskan rezekinya, kemudian dia tidak sadar kalau yang terjadi sama dirinya itu bisa jadi sedang ada makar buat dirinya, maka orang ini adalah orang yang tidak cerdas. Waman qutira alih, barang siapa yang disempitkan rezekinya bagi dia, kemudian dia tidak mengira ini lagi Allah tangguhkan rezekiku ini,
maka orang ini juga bukan orang yang cerdas. Antum ketika miskin di dunia nggak ada masalah. Minta kaya nggak apa-apa, minta kaya. Tapi ingat, kadang-kala kita sampai tua nggak kaya-kaya. Ada orang, Ustaz, ana sampai tua, Allahu Akbar, masih makan bubur ayam tiap pagi, belum bisa makan yang zen-zen. Mungkin dia seperti itu. Nggak ada masalah. Dia mengatakan, ini sedang Allah tangguhkan buat engkau rizkimu. Allah akan berikan nikmat yang besar buat engkau nantinya.